adik-adik semua, apa kabar adik-adik pada hari ini? Kakak harap semoga semuanya dalam keadaan baik dan siap untuk belajar ya. Perkenalkan, nama kakak Tia Aulia. Kakak serap disapa dengan Muti. Omong-omong, adik-adik pernah gak sih mengamati sesuatu di sekitar kalian? Seperti tumbuhan, hewan, atau benda-benda lainnya. Misalnya saat kalian memperhatikan seekor kucing yang bermain di halaman, kira-kira apa ya yang adik-adik semua lihat? Warna bulunya, bentuk tubuhnya, atau mungkin suaranya? Kalau kalian ingin menceritakan kucing itu kepada teman-teman, apakah kalian akan menambahkan pendapat seperti kucing itu ternyata sangat cantik ya? Atau hanya menyampaikan fakta seperti kucing itu memiliki bulu putih dan ekor yang panjang? Nah, pada hari ini kakak akan mengajari adik-adik semua tentang teks laporan hasil observasi. Untuk mengingat adik-adik, teks observasi adalah teks yang digunakan untuk menjelaskan hasil pengamatan kita secara objektif, rinci, dan sesuai fakta. Kira-kira apa saja ya ciri-ciri dari teks ini? Yuk kita simak video berikut. Ciri umum laporan hasil observasi. 1. Bersifat objektif, global, dan universal atau umum. Informasi yang disajikan bersifat faktual ya adik-adik, tidak mengandung opini, pendapat pribadi, atau asumsi, serta data yang diperoleh harus akurat sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Laporan mengacu pada hal-hal yang bersifat umum dan objek yang diamati dapat dikenali dan dipahami oleh banyak orang. 2. Objek tunggal. Membahas objek tunggal berarti laporan hasil observasi hanya berfokus pada satu objek saja ya. Objek ini bisa berupa makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, atau benda mati seperti fenomena alam, bangunan, atau peristiwa tertentu. 3. Berdasarkan data fakta. Laporan didasarkan pada data dan fakta yang diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diamati. 4. Ditulis secara lengkap dan sempurna atau sistematis. Jadi adik-adik, kalau adik-adik ingin membuat teks laporan hasil observasi, adik-adik harus memperhatikan laporan disusun secara teratur ya, mulai dari pendahuluan, isi, hingga kesimpulan. Penyajian data menggunakan urutan yang logis dan mudah dipahami, biasanya dari hal yang umum ke hal yang lebih spesifik. Menyajikan informasi yang lengkap mengenai objek yang diamati, seperti ciri-ciri fisik, fungsi, perilaku, dan hubungan dengan lingkungan. 5. Menggunakan bahasa ilmiah. Nah, adik-adik, hal yang harus diperhatikan nih dalam menyusun teks laporan hasil observasi, di mana kita harus menggunakan kata-kata yang baku, istilah ilmiah jika diperlukan, dan kalimat yang efektif, serta menghindari kata ambigu dan subjektif. Kata-katanya seperti mungkin, sepertinya, menurut saya, dan terasa dihindari ya. 6. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Adik-adik, kalau ingin menyusun teks laporan hasil observasi, harus buktinya yang terbaru ya, karena laporan hasil observasi berarti isi dari laporan tersebut didasarkan pada data dan temuan yang kita peroleh dari kegiatan observasi yang nyata dan terbaru yang kita lakukan. Kebenarannya tidak bersifat spekulatif atau opini pribadi ya, seperti yang kakak katakan tadi, harus didasarkan pada bukti nyata. Adik-adik, coba perhatikan contoh berikut ini ya. Contoh tersebut dinyatakan benar ya adik-adik karena sesuai dengan ciri-ciri yang pertama, yaitu
bersifat objektif, global, dan universal. Dalam teks tersebut menyajikan informasi tentang lumba-lumba berdasarkan fakta, tanpa opini atau prasangka penulis. Misalnya disebutkan bahwa lumba-lumba memiliki moncong besar dan ramping, serta tidak memiliki telinga luar. Teks ini juga membahas lumba-lumba hidung botol secara umum, tidak spesifik pada individu atau lokasi tertentu. Informasi yang diberikan berlaku untuk spesies lumba-lumba hidung botol secara keseluruhan. Nah, adik-adik bisa lihat kan bahwa dalam contoh ini hanya fokus pada satu objek aja, yaitu lumba-lumba hidung botol, Trusiops truncatus. Berdasarkan data dan fakta, semua informasi disajikan didasarkan fakta yang tepat dan diamati serta diverifikasi loh. Contohnya, disebutkan bahwa lumba-lumba bernapas menggunakan paru-paru dan harus naik ke permukaan untuk menghirup udara. Lumba-lumba juga bernapas melalui blowhole dan memiliki lapisan lemak di bawah kulitnya. Ini adalah fakta biologis loh adik-adik semua. Wow. Dalam contoh ini juga menyajikan informasi secara terstruktur. Bisa kita lihat dimulai dari pengenalan umum tentang lumba-lumba, kemudian membahas ciri fisik, pendengaran, dan sistem pernapasan. Ini menunjukkan penyajian informasi yang sistematis dan sempurna. Tidak lupa juga, teks ini menggunakan istilah-istilah ilmiah seperti Trusiops truncatus. Nah, adik-adik, informasi yang disajikan sesuai kok dengan pengetahuan ilmiah tentang biologi lumba-lumba. Baik adik-adik, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang ciri umum teks laporan hasil observasi. Dengan memahami ciri-ciri ini, kakak harap adik-adik akan lebih terampil dalam menyusun laporan observasi yang jelas, sistematis, sesuai dengan kaidah kebahasaan yang benar. Jangan lupa, teks laporan hasil observasi bukan hanya sekedar deskripsi bagian saja, tetapi harus memberikan gambaran lengkap dan akurat tentang objek yang diamati. Setelah adik-adik memperhatikan video kakak tadi dengan baik, kakak di sini ingin menguji kemampuan adik-adik. Jadi kakak memberi tugas nih untuk adik-adik semua. Adik-adik tinggal scan barcode di samping kakak, atau jika barcode-nya error, adik-adik klik link description box di bawah. Kakak harap adik-adik semua harus mengerjakan tugas kakak ya.